Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya pada hari ini kita akan membahas terkait sukuk atau yang mempunyai nama lain yaitu adalah obligasi syariah. Setelah sebelumnya kita membahas saham syariah, bagaimana screeningnya, ya kan? Yang membedakan itu kan screeningnya tersebut, proses screeningnya, apa perbedaan screening Indonesia dengan negara-negara lain, ya kan? Dan sebelum materi tersebut, sebelum sesi tersebut, kita juga membahas terkait landasan umum di dalam pasar modal syariah. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah sukuk obligasi syariah. Tentunya untuk memahami sukuk harus memahami dulu apa itu obligasi. Karena kita nggak bisa paham apa itu obligasi syariah jika obligasinya sendiri tidak paham. Sehingga pada sesi jauh sebelumnya saya juga menerangkan terkait obligasi. Nah, maka dengan asumsi berarti saya menjelaskan kali ini adalah dengan asumsi sudah mengetahui apa itu obligasi. Baik. Nah, kita mulai tentunya dari pengertian dan karakteristik. Tapi sebelumnya saya mungkin mau merecap sedikit obligasi ya, tapi bukan obligasi yang syariah. Baik, Mas. Nah, kita akan bahas dulu obligasinya saja yang murni. Oke. Jadi obligasi murni itu ya biasa ada sebuah perusahaan, ya kan? Ada sebuah perusahaan, kemudian ada beberapa orang di situ yang kemudian ini adalah uh, apa, holder dari obligasi ya, memegang obligasi atau debitur. Nah, ini adalah perusahaan atau emitennya. Tentunya kita tahu bahwasanya emiten itu melakukan emisi selain saham juga obligasi. Nah, dia mengeluarkan sebuah instrumen yang kita sebut dengan obligasi tadi. Mengeluarkan sebuah instrumen kita sebut dengan obligasi, ya kan? Sertifikat terdiri dari sertifikat, oke, sertifikat obligasi yang kemudian di sisi lain para debiturnya ini memberikan sejumlah uang RP, ya, memberikan sejumlah uang. Sehingga di sini sesimpel itu. Eh, Penjelasannya sesimpel itu. Beberapa teknis tetap ada detailnya ya, tapi secara teori adalah memang sesimpel ini. Jadi emiten mengeluarkan obligasi, oke. Okay? Jika kita ingat karakteristik dari obligasi itu mempunyai beberapa elemen penting, face value, kemudian ada kuponnya, ya, maturity-nya, kurang lebih itu. Nah, maka di sini di dalam kupon ini, di dalam sertifikat ini sudah tertera dan para debitur inilah yang kemudian membeli sertifikat ini dan memberikan uang kepada emiten. Uang ini digunakan apa oleh emiten, digunakan untuk apa oleh emiten, itu terserah. Entah itu digunakan untuk membangun pabrik, entah itu digunakan untuk apa namanya, melunasi hutang yang lain, ya kan? Ada hutang jatuh tempo, cash flow-nya buruk, akhirnya mengeluarkan obligasi, meskipun kalau kayak gitu kadang tidak terlalu laku ya, kecuali kuponnya tinggi. Kupon bunga, kita berbicara obligasi bukan sukuk ya, kecuali kuponnya tinggi. Jadi apapun itu kebutuhannya, memperbaiki cash flow, udah apapun itu, maka silakan aja. Bisnisnya haram halal terserah, ya tidak ada masalah. Maka ini adalah yang disebut dengan obligasi tadi. Sesimpel emiten menerbitkan surat dan debitur memberikan uang. Yang uangnya digunakan untuk proceed. Kita dalam bahasa bahasa
obligasinya ya, uang hasil ini kita sebut dengan proceed, proceednya PROCED, proceednya kita gunakan untuk hal-hal yang lain, terserah perusahaan. Oke. Nah, karena utang otomatis tidak ada kontrol. Ya sudah, namanya utang, yang penting concern dari orang-orang ini adalah uangnya kembali. Yang penting uangnya kembali, yang penting uangnya kembali digunakan untuk apa tidak ada hubungan. Oke. Tentu nanti ada lembaga wali amanat yang mewakili para para apa nih namanya? Debitur ini ya. Wali amanat pasti ada. Oke, jadi itu adalah obligasi. Bagaimana dengan sukuk? Sukuk itu ya kurang lebih sama. Oke. Bahwa ingat kenapa kenapa saya kembali ke obligasi. Nih kita perlu ingat kenapa orang-orang ini mau membeli sertifikat obligasi ini karena di sini ada bunga. Di sini ada bunga sekian persen. Berapa persen ya? Ya pokoknya ada. Pasti ada. Ya kan? Di sini juga ada bunga. Jadi karena ada bunganya. Bunganya inilah yang kemudian diincar. Kita tidak membahas yield to maturity ya, karena itu sudah diobligasi detailnya. Nah, intinya adalah debitur ini menyerahkan uang misalkan 1 miliar. Ada bunga 7% kuponnya ya. Contoh saja tinggi 7%. Ya maka kembali nanti 1 miliar per bulan, tergantung annually atau monthly ya, per bulan tambah 7%. 1 miliarnya tadi berapa? 7%-nya 7 juta ya, 7 juta, 70 juta gitulah ya. Nah, maka itu yang diincar, uangnya diam 1 miliar, 70 jutanya nanti dapat di akhir jatuh tempo, kemudian uang 1 miliarnya kembali. Kan itu inti daripada utang yang berbunga. Kita kasih uang utuh, kembali beranak, kembali roksul malnya, modal utamanya, uang aslinya, plus buntutnya atau bunganya tadi. Nah, itu yang memang membuat para debitur ini mau menyerahkan uang, memberikan uang kepada perusahaan. Nah, sekarang kita kembali ke sukuk. Nah, di sukuk ini kita masuk ke pengertian. Sukuk itu dari bahasa Arab memang. Asal katanya sukuk. Ada bahasa Parsi, kita tidak akan bahas. Nah, tapi ini adalah di dalam bahasa Arab aslinya adalah sokun. Itu bentuk singular, bentuk tidak jamaknya. Bentuk jamaknya, bentuk pluralnya adalah sukuk. Sokun kemudian menjadi sukuk. Nah, kalau nanti membaca literatur Arab, itu kadang pakai sokun juga. Kadang pakai sok. Meskipun umumnya mereka menggunakan sukuk. Tapi jika masuk ke non bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu pakainya sukuk. Baik itu jamak atau non jamak, tetap pakainya sukuk. Sehingga yang penting kita tahu bahwasanya aslinya adalah sok ini. Yang kalau di berita bahasa Arab munculnya sok, tidak selalu sukuk. Nah, artinya sertifikat bukti kepemilikan bagian penyertaan dari bahasa Parsi tadi, ya. Ya karena memang berbeda dengan obligasi, yang obligasi itu adalah bukti tanda hutang. Sekali lagi, di dalam obligasi barang ini barang ini adalah bukti tanda hutang. Sekali lagi, bukti tanda hutang. Tetapi kalau kita kembali ke makna yang ada di mana ini namanya, di sukuk ya, bukti kepemilikan bagian penyertaan. Mirip-mirip dengan saham secara makna harfiah, tapi secara makna terminologi nanti akan kita bahas. Nah, jadi ini pengertiannya. Sukuk adalah efek syariah, sertifikat atau bukti kepemilikan. Nilainya ini ya. Kalau di obligasi tadi apaan? Di obligasi adalah sertifikat yang merupakan bukti hutang. Oke? Nah, itu bukti hutang harus garis bawahi. Nah, yang di sini adalah bukti kepemilikan. Nilainya sama, mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset yang mendasarinya. Atas aset yang mendasarinya. Nah, di sini mungkin mulai bertanya loh, apa bedanya dengan saham? Saham itu
Bukti kepemilikan atas bagian yang tidak terpisahkan. Sama dong berarti dengan saham. Nah, perlu digarisbawahi yang membedakan dengan saham adalah atas aset yang mendasarinya. Dalam bahasa Inggris disebut underlying asset yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Oke, ini kan ada nanti sesi underlying asset. Baik, jadi gitu ya. Jadi atas aset yang mendasarinya. Pada saham, saham itu atas perusahaan, bukan aset. Perusahaan itu punya aset banyak, punya mobil, punya gedung, punya pabrik, dan lain-lain. Itu aset. Oke, tapi dan sukuk itu kepemilikan aset. Sedangkan yang namanya saham itu kepemilikan perusahaan keseluruhan. Beda ya sampai situ. Maka yang ini disebut dengan underlying asset. Oke. Nah, karakteristiknya memerlukan underlying asset. Nanti kita bahas. Bukti kepemilikan sukuk itu adalah bukti kepemilikan. Jadi sukuknya sendiri harus punya aset yang mendasarinya. Oke. Kalau perusahaannya mau mendirikan pabrik, maka pabriknya adalah aset yang mendasari sukuk tersebut diterbitkan. Nanti jelas detailnya selanjutnya. Kemudian sukuk itu diperlakukan sebagai bukti kepemilikan atas underlying aset. Itu karakteristiknya. Kemudian imbal hasil return-nya yang diberikan itu adalah ujroh atau margin atau bagi hasil tergantung akad. Kalau yang perlu digarisbawahi bahwa return ini yang persen ini return-nya atau bunganya, bunga return itu imbal baliknya ya. Maka imbal baliknya atau return-nya itu tidak boleh dalam bentuk bunga. Ini di sini kalimatnya harus berupa ujroh, margin atau bagi hasil sesuai dengan akadnya. Bebas dari riba, gharar, maisir. Kemudian penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Jika tadi di obligasi itu RP ini digunakan apapun boleh, silahkan. Bikin pabrik alkohol, silahkan. Jualan alkohol, silahkan. Tidak ada masalah. Tapi yang menjadi ya, tapi jika dalam obligasi ya dilihat penggunaan dananya. Oke, spesifik saya ulangi, penggunaan dana. Dananya untuk apa? Dapat 1 miliar, dapat 60, dapat 100 miliar dari orang-orang masyarakat ya. 100 miliar itu harus digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, sekarang apa itu underlying asset? Kembali kalau pakai bahasa Indonesia, aset yang mendasari. Ini, sebenarnya ini eh udah agak masuk ke bukunya nanti. Nggak apa-apa. Saya taruh mana ini ya gambarnya ya. Oke. Nah, underlying asset itu adalah tadi yang saya sebutkan dalam sukuk nanti ada detailnya. Saya buat baru aja. Oke, mulai lagi. Nah, apa tadi ya? Sukuk ketika ketika oke, ketika ada suatu perusahaan menerbitkan sukuk, oke, maka dia harus menggunakan akad. Oke, di sini ada orang yang mau memberikan dana debitur tadi. Kalau menerbitkan sukuk, oke, tidak bisa langsung seperti ini. Oke, di tengah-tengahnya karena bentuknya ini adalah akad, bukan sekedar bunga, maka kita harus ingat akad itu yang namanya akad itu harus ada, ya kan? Harus ada rukun dan syarat. Rukunnya ada pembeli, penjual, dua belah pihak ya pokoknya.
Nanti kan tergantung itu ijarah atau jual beli dua belah pihak, ya kan? Kemudian ada barang, harga, kemudian ada ijab qabul. Oke, biar gampang. Oke, ada rukun, ada dua belah pihak yang membeli dan menjual barang harga ijab qabul. Nah, karena ini landasannya adalah akad, oke. Kalau utang beda. Utang memang ada rukunnya. Qard dalam Islam itu ada rukunnya, tapi tidak ada barang harga, nggak usah ya. Hanya menyerahkan uang gitu saja, selesai. Gitu. Paham? Nah, karena ini akad non hutang, maka ini menjadi poin penting ini. Barang harga ini menjadi poin yang penting. Nah, underlying aset, saya kembali pakai warna hijau. Underlying aset itu adalah barangnya ini loh. Oke ya, underlying aset adalah barang yang diakatkan. Karena kita tidak bisa melakukan akad atas nothing. Harganya apa? Harganya nanti adalah, oh, jadi secara simpelnya seperti ini, nanti akan saya kasih kompleksnya. Harganya ini, harga itu adalah yang ini, uang yang diberikan. Tapi kan harus ada barang yang diijab kabulkan. Nah, barangnya itulah yang disebut dengan underlying asset. Maaf, atau aset yang mendasari. Sehingga di sini kan bahasanya aset yang mendasari. Nah, itu disebut dengan underlying asset. Nah, underlying asset apa saja yang bisa dijadikan? Ada aset yang sudah berwujud. Kita mau bikin akad sukuk, asetnya apa? Pesawat, boleh-boleh aja. Kemudian nilai manfaat, nanti masuknya ijarah ini. Pesawat diijarahkan, ya. Nanti berarti manfaat ijarahnya seperti itu, ya. Dan kegiatan investasi dan lain-lain. Investasi nanti mudharabah, musyarakah. Nah, intinya adalah karena ini adalah akad non utang, maka barangnya harus jelas. Barangnya terspesifikasi dengan jelas. Itu. Jadi mengkonstruksi sukuk itu memang agak susah. Jadi kita akan lihat. Nah, kalau sudah memahami underlying aset, oke ya, barang yang diakatkan, nah inilah jenis-jenis sukuknya. Banyak. Ada sukuk ijarah. Sukuk ijarah itu berarti akad yang ada di sini, akadnya adalah ijarah. Kalau ijarah berarti yang mengikuti syarat ijarah, barangnya harus bagaimana, harganya harus bagaimana, dua belah pihak syaratnya apa, ya kan syarat-syarat itulah yang kemudian nanti harus dipenuhi syarat dari rukun. Itu juga ijarah. Ijarah underlying asetnya bisa apa? Bisa aset berwujud, bisa nilai manfaat aset, bisa nilai manfaat jasa. Ada tiga nanti bentuk ijarah diperbolehkan. Ini berdasarkan IOV. IOFI kalau kita baca secara bahasa Inggris IOFI. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution ini berada di bawah OIC, Organization of Islamic Countries. Eh, Liga Arab, bukan Liga Arab, apa ya namanya? Liga Islam gitu. Pokoknya organisasi Islam. Saya lupa. OKI, nah OKI. OKI. OIC itu bahasa Indonesia kita adalah OKI. Organisasi K-nya apa? I-nya Islam. Jadi organisasi negara-negara Islam, IOFI ada di bawahnya meskipun dia secara struktur independen tapi afiliasinya ke sana. Itu yang menerbitkan dipakai secara internasional. Pakai secara internasional. IOFI merekomendasikan tiga ini, ijarah, tadi sudah saya jelaskan, kemudian jual beli, kemudian jual beli ini ya, jual beli ada bisa pakai salam, istisna, murabahah, manapun, bisa kerjasama, musyarakah, mudharabah, wakalah ini dimasukkan kerjasama, aslinya enggak, wakalah itu dimana menjadi komplement saja, menjadi penambah wakalahnya, tapi intinya nanti tetap masuk ke musyarakah atau mudharabah.
Gitu. Jadi ada berapakah jenis akad yang bisa dipakai? Banyak. Banyak. Nanti tergantung underlying sukuk. Jadi ketika mau membuat sukuk itu yang dibahas pertama itu underlying asetnya dulu apa. Nah, baru underlying asetnya apa, baru kemudian dikonstruksikan jenis akadnya. Oke ya. Jenis akad sukuk tadi sudah, ini hanya mengulang ya, berarti ada ijarah dan lain-lain, ini ada banyak sekali. Oke, kita tidak perlu ulangi, ini kita tidak perlu ulangi karena sudah fase. Apa namanya, asumsi saya sudah fase. Masuk ke pasar modal syariah yang membahas hukumnya, asumsi saya sudah menyelesaikan fikih muamalah seperti itu ya. Sudah menyelesaikan fikih muamalah dasar. Baik. Nah, ini penting juga. Features of common sukuk structure. Jadi apa saja fitur-fiturnya biasanya yang ada di dalam sukuk. Nah, kita cek. Sukuk itu kan tadi strukturnya bisa macam-macam, bisa murabahah, bisa ijarah, dan lain-lain. Nah, jika strukturnya adalah murabahah, jika akadnya, struktur akad yang ini, jika akad yang ini adalah murabahah, maka sukuk holder, pemegang sukuk itu, eh, mana ini? Sorry, di sini. Sukuk holder pemegang sukuk itu adalah owners of debt. Dia adalah pemilik dari receivable debt. Dia adalah pemilik dari utang yang akan dibayarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk ini. Persis seperti kalau kalian ke bank syariah mau beli mobil misal. Mobilnya dilakukan secara murabahah, oke. Nanti Anda punya mobil, si bank mendapatkan setiap bulan sales receivable. Nah, itu. Bank mendapatkan setiap bulan apa? Sales receivable. Setiap bulan dapat sekian, 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 sekian. Itu kan utang. Utangnya berasal dari penjualan yang akan diterima. Sales receivable. Gitu ya. Nah, sama dengan murabahah yang ada di dalam sukuk. Maka, siapa namanya? Para pemegang sukuknya atau debiturnya di situ, itu adalah pemilik yang memberi hutang. Yang memberi pembiayaan, pembiayaan. Nah, nanti dibelikan oleh emiten. Nah, uang hasil dari pembelian itulah yang nanti masuk dikit-dikit dalam bentuk installment itu cicilan kepada pemegang sukuk. Jadi, gimana caranya ini explanationnya? Pemegang sukuk melalui trustee itu wali amanat tadi, menjual aset kepada obligor. Obligor itu emiten tadi, on a deferred basis, secara nyicil, bertahap, deferred basis, secara bertahap, yang artinya nyicil. Jadi Anda investor, saya pakai bahasa investor saja nggak usah debitur. Anda investor pemegang sukuk itu menjual barang kepada emiten, ya kan, menjual di murabahah, paham ya? Return, contractual recovery, saya tidak perlu bahas lah, nggak apa-apa. Ini intinya adalah returnnya dapat dari mana, imbal baliknya. Jadi gini, saya kembali ke sini. Ini agar dipahami bersama. Jadi yang namanya sukuk, sebentar ya, sebentar. Maka yang namanya sukuk tadi, maaf, uh, uh, itu mana ini? Jadi yang diobligasi itu kan orang mau menyerahkan uang 1 miliar, 10 miliar, atau berapapun itu, tujuannya kan adalah mendapatkan imbal balik, return, mendapatkan imbal balik. Orang-orang ini rasional. Kalau nggak ada imbal balik, ya mereka nggak mau. Ngapain saya naruh 1 miliar di sana, mending saya bikin bisnis sendiri. Tapi kan mereka inginnya pasif income dengan hanya menaruh di obligasi. Nah, orang-orang ini rasional. Orang-orang ini adalah orang-orang yang rasional. Oke, memikirkan return. Nah, apakah hal itu berbeda dengan sukuk? Tidak. Orang-orang yang membeli sukuk itu sama-sama rasionalnya. Lu kan religiusitas. Sukuk itu betul. Mereka itu rasional dan religius. Tapi kita nggak bisa menafikan poin rasionalnya. Bisa cek
penelitian-penelitian. Rasionalitas itu tetap main. It has a role. Rasionalitas itu tetap punya porsinya dalam menentukan hal-hal tersebut. Nah, kita mungkin yang kecil-kecil nabung di bank 10 juta, 20 juta, 100 juta berbasis religiositas. Tapi orang-orang yang 1 miliar itu kadang porsi rasionalnya agak dominan. Mereka tetap religius, tapi tetap ada porsi rasional yang kemudian dominan. Entah itu 60%, 40%, tapi ada rasionalitas. Nah, maka ini sebelum masuk tadi sampai di ini ya, return-nya. Kok kenapa ada return juga? Kenapa harus ada return di yang namanya sukuk? Ini kita membicarakan itu. Nah, RP mana tulisannya? RP. Oke, ini kan menyerahkan RP. Kemudian nanti ini juga akan menyerahkan uang juga sama RP. Ya, return. Ini yang return-nya itu ada di sini. Oke. Nah, tetap ada return. Cuman kan harus ya, ya, jadi ini kan ada return RP yang itu basisnya adalah bunga. Maka return RP yang di sini basisnya harus lain. Itulah yang kemudian menggunakan akad-akad muamalah bisnis profit gitu ya, akad-akad yang sifatnya profit. Nah, eh, return ini harus ada. Jika tidak ada, orang nggak tertarik sama sukuk. Coba aja. Ada sebuah sukuk 0 rupiah memberikan return. Gak bakal mau. Gak bakal mau. Pasti lebih pilih yang lain. Taruh di bank lah yang ada instrumen mudorobahnya. Taruh di venture bisnis yang lain lah. Ya kan diinvestasikan secara real langsung ke bisnis. Itu pasti kayak gitu. Mereka lari. Maka tetap ada return. Sehingga di poin di sini udah paham ya, ini adalah saya menjelaskan mengatakan bahwa return ini harus ada. Maka tugas Islam itu mencari cara gimana return ini ada tapi tetap syariah. Oke, sehingga dimunculkan akad. Nah, return di sini membahas apa? Return ini datangnya dari mana? Nah, di sini dibahas. Kalau murabahah, returnnya profit from sale of asset, dari penjualan aset. Kalau salam, kalau istisna, kalau ijaroh, dan lain-lain. Oke, saya menjelaskan uh, secara general saja di sini. Jadi explanation ini adalah terkait bagaimana sukuk itu secara kurang lebih berjalan. Oke, contoh ijarah. Sukuk holders tadi sudah merubah ya. Explanation ini bagaimana ijarah berjalan, sukuk holder ini statusnya pemegang sukuk atau investor atau debiturnya itu apa? Kemudian return ini dapat keuntungannya dari mana? Contractual recovery itu eh, apa namanya? Jika misalkan di ekspektasi ini saya nggak mau bahas karena ini agak tricky di sini, kasih gambaran umumnya saja. Jika misalkan diekspektasikan ini imbal baliknya adalah 7%. Kok dapat 5%? Nah, ada contractual recovery-nya nggak? Ada. Ada. Nah, itu. Seperti itu. Kok profitnya ekspektasinya 7, kok dapatnya 8? Nah, ada recovery nggak? Recovery ya tetap ke 7 itu tadi. Dan 8 kan lebih, nggak usah di recovery. Bukan itu. Maksudnya adalah dari ke ekspektasi 7 tadi. Ada. Bagaimana itu nanti jauh lebih detail. Kita selesaikan saja yang ada. Nah, explanation misal satu lagi terakhir. Ijarah. Sukuk holders lease asset to obligor. Jadi pemegang sukuk tadi menyewakan aset. Maka pemilik asetnya siapa? Pemilik manfaatnya. Ini agak orang tidak serak di sini. Kok manfaat kok disewakan? Nah, nantilah semoga ada kesempatan membahas. Jadi manfaat asetnya atau barangnya atau asetnya langsung itu disewakan. Maka si sukuk holder ini adalah pemilik, owners, pemilik dari aset atau usufrak. Usufrak itu manfaatnya.
manfaat aset. Sepeda motor, barangnya apa? Barangnya sepeda motor, manfaatnya apa? Ya, bepergiannya itu, mobilitas itu manfaat. Ini usufruct. Gedung, asetnya apa ya gedung? Usufruct-nya apa? Manfaatnya apa? Ya untuk perkantoran lah. Ya ditempati, untuk ditempati itu manfaatnya. Gitu ya. Jadi sukuk holders ini apa namanya, berposisi sebagai XS, berposisi sebagai pemegang, pemilik dari listed aset atau usufruct. Oke, banyak ini nggak usah satu-satu lah. Nah, aset back sama aset base-nya kok nggak ada. Nah, jenis sukuk ini sama dengan obligasi. Sukuk korporasi, negara, daerah yang dulu sudah pernah kita pada sesi sebelumnya sudah pernah kita apa namanya bahas. Oke, tinggal ini. Ini special sukuk, asset based dan asset back sukuk. Nah, kita bahas. Di dalam asset based itu sukuk, saya bacakan saja, saya terjemahkan dulu. The sukuk holders rely on the obligor for the principal and return. Jadi dalam asset base itu gampangannya, saya terjemahkan dulu. Pemegang sukuk itu bergantung kepada emiten. Obligornya tadi perusahaan atau emiten ya, bergantung kepada emiten untuk kembali atau enggaknya, bisa nyaur, bisa membayar utang atau tidaknya. Itu fokus utamanya ada di emiten. Dalam kata lain, kalau ambruk perusahaannya, maka kalau sukuknya adalah asset base, maka dia have no legal recourse to the underlying asset. Dalam bahasa mudahnya, nggak bisa mengklaim atas aset tersebut. Misal, underlying asset, jadi ini tidak pakai underlying asset. Jadi misal tadi pakai underlying asset. Underlying asetnya adalah gedung. Tadi kan ada macam-macam ya. Salah satu digambar di atas tadi gedung. Oke, kalau perusahaannya ambruk, tidak bisa membayar para investor, para debitur itu, maka nanti kan otomatis utangnya tidak terbayar. Kan misal 60 miliar, oke, dapat dari masyarakat dipakai, tapi pilot, oke, tapi ambruk perusahaannya, 60 miliar tetap harus balik kepada para pemegang sukuk tadi. Nah, karena tidak bisa mengembalikan 60 miliar, itu bagaimana kemudian? Ini kita spesifik dalam kondisi tidak bisa mengembalikan 60 miliar. Apa jadinya? Kalau dia adalah aset based, maka pemegang sukuknya tidak bisa mengklaim gedungnya tadi. Sekali lagi, kalau dia adalah aset based, maka pemegang aset tidak bisa mengklaim atas gedung. Oh, ini gedung punya saya, nggak bisa. Karena underlying asetnya tipu-tipu. Saya tekankan, underlying asetnya tipu-tipu. Itu aset based. Hingga ketika ambruk perusahaannya, saya sebagai pemegang sukuk tidak bisa mengatakan gedung yang dulu dijadikan underlying aset, itu saya adalah pemiliknya. Tidak bisa. Oke, have no legal recourse. Itu artinya tidak bisa mengklaim kepada underlying aset. Ada lagi aset backed sukuk. Kebalikannya. Jadi sukuk holders rely on the asset. Jadi pemeran utamanya dalam aset base adalah obligornya ini. Pemeran utamanya adalah obligor. Oke. Tapi kalau dalam aset backed itu pemeran utamanya adalah asetnya. Oke. Sehingga nanti jika ambruk perusahaannya, maka pemegang sukuk masih bisa mengklaim, oke, atas underlying aset tadi. Seperti itu. Nah, kalau berbicara, jadi intinya sebenarnya lebih gampangnya aset based itu tidak ada underlying aset. Underlying asetnya tipu-tipu. Oke. Aset back itu yang beneran. Seperti itu. Jika mau jujur, sebetulnya obligasi itu juga ada dua jenis. Yang punya recourse, yang punya jaminan, yang ada jaminan dan yang tidak ada. Ini tidak ada jaminan dalam obligasi, ini ada jaminan. Sebenarnya seperti itu. Tapi mayoritas atau hampir semua tidak ada. Nah, di dalam sukuk kita harus jujur, mayoritas
berapa puluh persen, 80% apa saya baca terakhir itu suku kita adalah aset based suku. Beneran, betul. Itu realita. Kritikannya banyak. Aset baik kok sedikit? Ya itulah. Orang bisnis tidak mau rugi. Tapi ini masalah syariah. Ini bukan untung rugi. Ini masalah surga neraka. Sayangnya, saya sendiri harus mengakui dan mengatakan kepada kalian. Nanti kalian cari sendiri penelitiannya. Yang saya ucapkan berbasis penelitian. Oke, kalian cari sendiri bahwa mayoritas adalah aset based suku kita. Oke, itu PR kita bersama. PR kita bersama. Ya, yang penting paham ada aset base dan aset back. Oke. Nah, ini struktur suku. Struktur suku ini ada banyak. Ada uh, detail ya, ini dibuatkan detail. Tapi saya skip karena nanti saya bahaskan sendiri terkait struktur. Kesesuaian syariahnya ini harus diperhatikan, harus ada DPS atau TAS, tim ahli pengawas syariah. Oke, sukuk yang diterbitkan wajib ada pernyataan tim ahli syariah. Dan tim ahli syariahnya wajib punya ASPM, sertifikat pasar modal. Saya lupa, anggota. Jadi ASPM itu intinya adalah, saya lupa singkatannya, itu adalah certificate untuk orang-orang tertentu yang berhasil lolos uji pemahaman terkait pasar modal dan kesyariahannya. Oke, jadi mereka adalah orang-orang khusus. Kemudian, pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk itu merupakan dokumen tambahan dan wajib diungkapkan dalam prospektus. Dan nanti berbicara prospektus panjang. Ini saya rasa tidak usah. Regulasinya ada, fatwanya ada. Oke ya. Saya kira saya cukupkan di situ. Saya akan split jadi dua. Saya belum membahas struktur sukuknya. Nanti struktur sukuknya kurang lebih mungkin akan saya bahas dalam 15 sampai 20 menit. Karena ini sudah 37 menit berjalan, saya cukupkan karena kalau sampai 40 menit terlalu panjang nanti. Saya cukupkan. Seperti itu ya, kurang lebih terkait sukuk. Semoga bisa jelas dan bisa bermanfaat ilmunya bagi semua dan mengerti PR-nya apa terkait aset base dan aset. Jadi terima kasih. Oke, ya betul ya, insya Allah sudah. Terima kasih, saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.